Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat struktur organisasi di Microsoft Word. Nah, mungkin teman-teman pernah diminta untuk membuat struktur organisasi, namun sampai saat ini masih belum tahu bagaimana cara membuat struktur organisasi yang benar. Nah, di video kali ini teman-teman bisa tonton dan bisa langsung praktekkan cara-cara yang saya bagikan di video ini. Oke, yang pertama kita akan atur dulu untuk bagian layoutnya. Nah, di sini saya gunakan margin normal ya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan narrow atau moderate. Nah, di sini saya pilih normal. Selanjutnya di sini kita akan buat untuk judul dari struktur organisasinya. Oke, seperti ini ya. Struktur organisasi Sekolah Dasar 52 Amboyo Utara, Kecamatan Ngabang. Nah, jika sudah, kita bisa blok ini. Nah, kemudian kita bisa tekan Ctrl E untuk membuat rata tengah seperti ini. Kemudian tekan Ctrl B untuk membuat tulisannya huruf tebal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini antara baris pertama dan baris kedua itu jaraknya masih terlalu jauh. Nah, untuk mendekatkannya, teman-teman bisa klik kanan, kita pilih paragraf. Kemudian untuk spasinya di sini kita buat afternya kita buat 0. Kemudian untuk line spasinya di sini kita buat single. Selanjutnya teman-teman bisa pilih OK. Nah, maka akan sudah dempet ya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat bagian-bagian yang ada di dalam struktur organisasi. Kita pergi ke insert, kemudian kita pilih yang text box. Kita pilih saja yang simple text box. Nah, biasanya untuk bagian pertama itu kita buat untuk kepala sekolah. Jadi di sini saya buat kepala sekolah. Kemudian kita buat ini dalam keadaan di tengah seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat di sini antara bagian atas dan bagian bawah itu masih belum sama ya untuk jaraknya. Nah, untuk menyamakannya teman-teman blok dulu seperti ini. Klik kanan, kita pilih paragraf. Kemudian pilih spacingnya kita buat afternya 0. Kemudian line spacingnya kita buat single. Kita pilih OK. Maka antara bagian atas dan bagian bawah sudah sama. Nah, biasanya untuk bagian kepala sekolah ini atau nama-nama jabatan, biasanya itu huruf tebal. Jadi kita buat huruf tebal, tekan Ctrl B. Nah, teman-teman bisa atur untuk ukurannya. Di sini saya buat ukurannya seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kita buat posisinya dalam keadaan di tengah. Kita pindahkan saja posisinya berada di tengah seperti ini. Ini sudah berada di tengah. Selanjutnya kita akan buat nama dari kepala sekolahnya. Nah, kita copy saja untuk kotak yang ini. Kita tarik seperti ini di bawahnya. Tepat berada di bawahnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa ganti untuk namanya. Kita buat saja. Ini saya buat contoh saja ya teman-teman. Nah, biasanya untuk nama itu kita buat hurufnya biasa saja ya, atau yang standar. Jadi di sini kita hilangkan saja yang huruf tebalnya seperti ini. Nah, ini antara kotak pertama dan kotak kedua ini masih belum menyatu. Jadi ini hanya menempel saja ya teman-teman. Untuk menyatukannya teman-teman bisa klik dulu salah satu kotak. Kemudian tekan Ctrl, tahan. Kemudian kita klik lagi kotak yang kedua seperti ini. Maka dua buah kotak akan terseleksi. Nah, jika sudah teman-teman bisa arahkan kursor di tengah ya seperti ini. Kemudian klik kanan, kita pilih grup, kemudian pilih grup. Nah, maka antara kotak pertama dan kotak kedua itu menjadi satu kesatuan. Nah, jika sudah teman-teman bisa copy dan kita paste seperti ini. Oke, di sini kita atur untuk posisi-posisinya. Misalnya saya buat di sini.
Kemudian di sini saya buat satu, di tengah saya buat satu lagi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Di sini biasanya itu antara kepala sekolah, kemudian baru wakil kepala sekolah ya. Jadi di sini saya buat kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Jadi di sini untuk bagian guru kita buat di bawah ya, seperti ini. Kita copy lagi. Seperti ini, kita buat berada di tengah. Nah, kita bisa tambahkan lagi untuk di bagian bawahnya ya, seperti ini. Kita tambahkan lagi 2. Nah, misalnya di sini seperti ini ya teman-teman. Untuk struktur organisasinya saya buat yang simple saja. Nanti teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini bisa juga teman-teman buat untuk struktur organisasi perusahaan atau tempat teman-teman bekerja. Di sini saya ratakan. Jadi yang agak susah itu teman-teman meratakan yang bagian horizontalnya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar rata ya antara yang ini dengan yang ini ya. Oke, seperti ini contohnya. Selanjutnya di sini kita akan buat garis koordinasi. Nah, untuk garis koordinasinya kita pilih insert. Kemudian di sini kita pilih save. Nah, di sini kita gunakan yang ini saja ya, teman-teman, line. Kemudian kita bisa tarik di sini. Kita tarik saja seperti ini. Oke. Nah, di sini kita buat dia dalam keadaan di tengah ya. Kita bisa geser-geser seperti ini. Kemudian ini masih terlalu miring. Jadi kita luruskan ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, untuk warnanya di sini kita ubah dengan cara klik kanan. Kita pilih, kita klik lagi, klik garisnya. Kemudian klik kanan, kita pilih format save. Nah, di sini kita buat untuk colornya, kita buat yang standar ya, warna hitam. Kemudian untuk das tipenya biasanya setelah kepala sekolah itu biasa garis koordinasinya itu putus-putus ya. Jadi di sini kita gunakan yang ini. Seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa kopikan di bagian ini ya. Di sini kita kopikan saja yang garis ini. Ctrl C, Ctrl V. Kita kopikan 3 saja ya. Jadi kita letakkan di sini. Nanti kita akan atur untuk panjangnya ya. Jadi teman-teman taruh dulu. Jadi yang lumayan sulit ketika teman-teman membuat struktur organisasi itu ialah membuat garis koordinasi ini ya. Jadi teman-teman harus benar-benar sejajar ya garisnya. Di sini kita atur seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat garis horizontal ya di sini, garis melintang di sini. Nah, teman-teman pilih lagi yang ini atau kita pergi ke insert, kita pilih save, kita pilih yang ini ya. Jadi di sini kita tarik seperti ini. Kita posisikan sejajar. Oke, jika sudah, kita klik lagi garisnya. Kemudian kita pilih format save. Kita buat warnanya warna hitam ya. Warna yang standar. Nah, di sini kita tidak ubah untuk das tipenya. Kita biarkan saja. Oke, selanjutnya di sini kita buat lagi garis lurus seperti ini ya, tapi tidak putus-putus. Jadi untuk ketiga bagian ini kita buat garis lurus seperti ini, kita tarik seperti ini, kita hubungkan ke bagian bawahnya. Oke, di sini sudah. Kita coba ratakan tengah.
Selanjutnya di sini kita klik kanan lagi, kita atur untuk warnanya ya. Di sini kita buat warna hitam. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita bisa copy garis ini. Kita copy dua saja ya, untuk kiri dan kanan. Nah, di sini kita taruh ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk membuat struktur organisasi juga saya sudah buat videonya ya. Nah, di video itu saya buat yang simple ya. Jadi memang sudah disediakan fitur untuk membuat struktur organisasi. Namun belum sesuai dengan biasanya untuk perusahaan atau sekolah ya. Biasa untuk sekolah itu membuat struktur organisasi manual seperti ini ya, teman-teman. Kita geser. Oke, di sini sudah jadi seperti ini ya, teman-teman, contoh struktur organisasi yang saya buat. Nah, di sini teman-teman bisa kembangkan lagi untuk membuat struktur organisasinya. Yang penting teman-teman mengetahui konsep membuat struktur organisasi. Jadi teman-teman sesuaikan saja seperti apa bentuk struktur organisasi dari instansi yang teman-teman sedang jalani sekarang. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Jika bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe di bawah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.